Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Delci. Di pertemuan pertama di kelas 9, kita akan belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Yang pertama itu bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Sebelum kita masuk ke bilangan berpangkat, perlu kalian ingat kembali bahwa di materi sebelumnya, di kelas sebelumnya, di SD juga, kalian sudah pernah mengenal namanya istilah pangkat. Contohnya itu 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini artinya 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2. Hasilnya berapa? Sama dengan 8. Contoh lain, 3 pangkat 2. Artinya apa? 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti 3 kali 3. Hasilnya berapa? Yaitu 9. Jadi, perpangkatan itu merupakan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama atau perkalian berulang. Nah, di dalam perpangkatan ini ada istilah basis dan eksponen. Nah, basis ini adalah bilangan pokok pada suatu perpangkatan, sedangkan eksponen atau pangkat itu bilangan pokok yang dikalikan secara berulang. Nah, sehingga bentuk bilangan berpangkat secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A. A-nya ini sebanyak N faktor. N adalah bilangan bulat positif. Nah, dari rumus ini ada istilah di mana A ini disebut bilangan pokok. A adalah bilangan pokok atau kata lainnya adalah basis, dan N adalah eksponen atau pangkat. Jadi, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Di sini ada 2 buah contoh soal. Yang pertama, 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 ini dibaca 4 pangkat 5. Nah, sekarang mengapa ditulis 4 pangkat 5? Yang pertama, kita tentukan dulu bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya itu adalah 4. Kita tulis 4. 5 ini dari mana? 5 itu kita dapat dari kita hitung 4 itu dikalikan sebanyak berapa kali? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya 4 pangkat 5. Dan 4 pangkat 5 ini dinamakan perpangkatan 4. Dengan 4 itu adalah bilangan pokok atau basis, dan 5 itu merupakan pangkat atau eksponen. Sekarang contoh nomor 2. Di sini 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya sama dengan 3 pangkat 4. Di mana kita tulis bilangan pokoknya adalah 3. Dan 4 ini didapat dari 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi 3 pangkat 4. Ini dinamakan perpangkatan 3. Mengapa? Karena bilangan pokoknya 3. Yang ini tadi dinamakan perpangkatan 4 karena bilangan pokoknya 4. Kemudian 3 ini adalah bilangan pokok atau basis, dan 4 adalah eksponen atau pangkat. Next, bagian kedua setelah konsep perpangkatan adalah mengubah perkalian berulang dalam bentuk perpangkatan. Kata kuncinya di sini adalah kita ubah perkalian berulang itu ke dalam bentuk perpangkatan. Nah, di sini ada 4 contoh. Yang pertama, min 2 kali min 2 kali min 2. Ini yang dinamakan perkalian berulang. Maka bentuk perpangkatannya adalah, sekarang kita lihat di sini bilangan pokoknya adalah min 2. Kita tulis, kalau nilainya negatif harus ditulis dalam bentuk kurung. Min 2
Dan bagaimana menentukan pangkatnya? Berarti kita hitung min 2 itu dikalikan sebanyak berapa kali? 1, 2, 3. Jadi min 2 pangkat 3. Nah, sekarang jika kita mau mencari nilai dari min 2 pangkat 3 itu sama dengan min 8. Nah, dari mana min 8? Sekarang perhatikan, min 2 pangkat 3 berarti min 2 kali min 2 kali min 2. Kita melakukan operasi seperti biasa, perkalian biasa. 2 kali 2. Di sini ada tanda negatif. Negatif kali negatif itu positif. Jadi 2 kali 2 itu sama dengan 4. Kali lagi dengan min 2. Positif kali negatif sama dengan negatif. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya sama dengan min 8. Sekarang coba lihat bagian B. Di sini Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Hasilnya berapa? Yaitu Y pangkat 6. Dari mana? Di sini Y itu adalah bilangan pokok. 6 itu kita hitung Y dikalikan sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya Y pangkat 6. Sekarang bagian C dan D. Di bagian C ini, di sini ada min 2 per 5 kali min 2 per 5 kali min 2 per 5 kali min 2 per 5. Hasilnya berapa? Atau bentuk perpangkatannya berapa? Jadi di sini kita tulis bilangan pokoknya adalah min 2 per 5. Pangkat berapa? Berarti kita hitung min 2 per 5 ini dikalikan sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti min 2 per 5 pangkat 4. Nah, sekarang jika dicari nilainya, berarti kita operasikan, yaitu min 2 per 5 kali min 2 per 5 kali min 2 per 5 kali lagi min 2 per 5. Nah, karena ini adalah bentuk pecahan, maka kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Karena di sini bilangannya negatif, maka dan pangkatnya itu bilangan genap, pasti hasilnya nanti bilangan positif. Jadi untuk menentukan hasilnya, kalian kalikan seperti biasa, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sekarang lihat bagian D. Bagian D dengan C itu berbeda. Mengapa? Karena di bagian C, tanda negatifnya masuk dalam kurung. Sementara di bagian D, tanda negatifnya di luar tanda kurung. Jadi, pertama kita tentukan hasil perpangkatannya, yaitu di sini kita tulis min, tetap nilainya min, dalam kurung, setengah. Pangkat berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi min setengah pangkat 4. Nah, di sini hasilnya nanti pasti negatif karena yang kita kalikan hanya bagian dalam kurung. Jadi min setengah kali setengah kali setengah kali setengah sama dengan min dalam kurung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 1 sampai 4 kali itu sama dengan 1 per 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Hasilnya sama dengan min 1 per 16. Jadi anak-anak, di bagian C dengan D ini kalian harus bisa membedakan tanda negatif jika di dalam kurung dan di luar kurung. Contoh lainnya, misalnya di dalam soal min 2 pangkat 3, berarti tadi min 2-nya itu ikut dikalikan atau tanda negatifnya ikut dikalikan, berarti min 2 kali min 2 kali min 2, hasilnya sama dengan min 8. Tetapi jika soalnya ditulis min 2 pangkat 3 tidak disertakan dalam kurung, berarti yang dipangkatkan itu hanya angka 2. Berarti min dalam kurung 2 kali 2 kali 2, berarti hasilnya min 8. Atau misalnya min 2 pangkat 3, berarti yang dipangkatkan itu hanya 2
2 saja, tanda negatifnya tidak disertakan. Oke, next bagian ketiga yaitu mengubah perpangkatan dalam bentuk perkalian berulang. Kata kuncinya kita di sini mau mengubah bilangan berpangkat ke dalam bentuk perkalian berulang. Artinya apa? Kebalikan dari yang bagian 2 tadi. Yang kedua tadi kan adalah mengubah perkalian berulang ke dalam bentuk perpangkatan. Sekarang mengubah dari bentuk perpangkatan ke dalam bentuk perkalian berulang. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama 5 pangkat 4. Maka kita ubah perpangkatan ini ke dalam bentuk perkalian berulang. Maka hasilnya kita lihat di sini bilangan pokoknya 5. Berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5. Mengapa sampai 4 kali? Karena di sini pangkat 4. Jika dicari hasilnya, kita kali seperti biasa. 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu hasilnya sama dengan 625. Oke, next nomor 2. Di sini min 2 pangkat 5. Jawab. Berarti kita tulis min 2 itu dikalikan sebanyak 5 kali. Min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Jadi ini model perpangkatannya dibuat dalam bentuk perkalian, jadinya min 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Jika ditanya berapa hasilnya, kita perkalian seperti biasa. Negatif kali negatif positif. Jadi 2 kali 2 itu sama dengan 4. Sekarang ini juga negatif kali negatif positif. 2 kali 2 sama dengan 4. Sekarang tinggal kali. 4 kali 4 itu sama dengan 16. Tinggal kali lagi dengan min 2. Positif kali negatif hasilnya negatif. 16 kali 2 sama dengan 32. Oke, kita lanjut bagian ketiga, yaitu min 1/2 pangkat 3. Nah, di sini tanda minus atau tanda negatif ini tidak dipangkatkan. Maka yang dipangkatkan itu hanya yang bernilai setengah pangkat 3. Maka kita tetap tulis min dalam kurung 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Kalau dicari nilainya tetap tulis min kali seperti biasa, pembilang kali pembilang. Berarti 1/2 kali 2 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya sama dengan min 1/8. Oke, next yang keempat, menghitung nilai perpangkatan. Nah, di sini dari model perpangkatan ubah ke dalam bentuk perkalian berulang, baru kita cari nilainya. Di sini contoh pertama, nyatakan perpangkatan min 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Di sini perbedaannya yaitu tanda negatif dan positif. Maka yang pertama min 0,3 pangkat 2. Di sini pangkat 2 berarti kita tulis dalam perkalian berulang sebanyak 2 kali. Min 0,3 kali min 0,3. Setelah itu kita sederhanakan atau operasikan seperti biasa. Negatif kali negatif positif. 0,3 kali 0,3 itu sama dengan 0,09. Next yang kedua 0,3 pangkat 2. Maka kita tulis perkalian berulangnya 0,3 kali 0,3. Jadi hasilnya berapa? 0,3 kali 0,3 adalah 0,09. Di sini kita bisa lihat nilainya sama, yaitu 0,09, yaitu 0,09. Di mana di sini pada basis dengan bilangan negatif dan basis dengan bilangan positif, jika eksponen atau pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya bernilai positif atau sama jika basisnya juga sama. Next, contoh 2, nyatakan perpangkatan min 0,3 pangkat 3 dan 0,3 pangkat 3. Di sini pangkatnya 3, berarti kita kalikan sebanyak 3 kali. 0,3
kali min 0,3 kali min 0,3. Jadi sekarang kita sederhanakan. Negatif kali negatif positif. 0,3 kali 0,3 itu tadi 0,09. Kemudian di sini hasilnya 0,09. Kemudian kali lagi dengan min 0,3. Di sini positif kali negatif, pasti hasilnya negatif. Sekarang tinggal kali 0,09 kali dengan 0,3, hasilnya sama dengan 0,027. Sekarang yang kedua 0,3. Di sini tidak ada tanda negatif, berarti 0,3 kali 0,3 kali 0,3, hasilnya sama dengan 0,027. Nah, sekarang di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa jika basisnya bernilai negatif dan pangkat atau eksponennya bilangan ganjil, maka hasilnya bilangan negatif. Yang kedua, jika basisnya adalah bilangan positif dan eksponen atau pangkatnya bilangan ganjil, maka nilainya juga tetap positif. Sekarang kita lanjut bagian ketiga. Nyatakan perpangkatan min 2 pangkat 3 dan min 2 pangkat 4. Di sini terlihat bahwa basisnya sama, yaitu min 2. Tetapi di sini pangkat atau eksponennya beda, yaitu bilangan ganjil dan genap. Min 2 pangkat 3 berarti min 2 kali min 2 kali min 2. Hasilnya sama dengan min 8. Sekarang min 2 pangkat 4 berarti min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. 2 kali 2, di sini ada negatif, negatif kali negatif positif. 2 kali 2 4 kali negatif kali negatif positif. 2 kali 2 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi di dalam perpangkatan, jika basisnya itu bernilai negatif dan basisnya bernilai negatif dan sama, dan pangkatnya itu bernilai ganjil dan genap, tandanya juga dan. Itu dimana jika basisnya itu bilangan negatif dan pangkatnya itu bilangan ganjil, maka hasilnya juga bilangan negatif. Jika basisnya adalah bilangan negatif dan pangkatnya itu bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Bagian kelima yaitu masalah yang terkait dengan konsep pangkat. Di sini ada dua buah contoh. Yang pertama, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan berbasis 4. Ingat, berbasis ini sama dengan bilangan pokok. Yang pertama adalah 1024, yang kedua 256. Sekarang kita lihat, jika berbasis 4 berarti 4 itu dipangkatkan sesuatu atau dipangkatkan dengan bilangan. Maka kita cari 4 pangkat berapa yang hasilnya itu nanti sama dengan nilai 1024 dan 256. Di sini caranya mudah. Yang pertama kita tulis perpangkatan 4, berarti otomatis 4 titik-titik atau 4 pangkat berapa yang hasilnya nanti sama dengan 1024. Nah, kita coba 4 kali 4. 4 kali 4 16, belum sampai di 1024. Kali 4 lagi sama dengan 64. Kemudian kali 4 lagi, 64 kali 4 itu sama dengan 256. Belum sampai di 1024, maka kita kali 4 lagi sama dengan 1000 sama dengan 1024. Karena 256 kali 4 itu 1024. Nah, sekarang kita hitung 4 itu dikalikan sebanyak berapa kali yang menyebabkan hasilnya sama dengan 1024. 1, 2, 3, 4, 5. Maka pangkatnya sama dengan 5. Jadi 4 pangkat 5 itu sama dengan 1024. Sekarang yang kedua, basisnya sama yaitu 4.
Sekarang 4 pangkat berapa yang hasilnya 256? 4 kali 4 itu kan 16. Kali 4 lagi sama dengan 64, belum sampai di 256. Kali 4 lagi itu sama dengan 256. Jadi pangkat berapa di sini? Yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka di sini kita dapat hasilnya sama dengan 4 pangkat 4. Oke, next nomor 2. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan berbasis 6 atau bilangan pokoknya itu sama dengan 6. Jadi jika berbasis 6 berarti 6 dipangkatkan sesuatu atau bilangan berapa. Maka kita cari 6 pangkat berapa yang hasilnya itu nanti sama dengan nilai A, berarti 216 dengan 46.656. Nah, sekarang kita coba. Di sini basisnya 6, berarti 6 pangkat titik-titik. B juga 6 pangkat titik-titik. Sekarang kita cari A. Yang pertama, kita coba 6 kali 6. Nah, 6 kali 6 itu kan sama dengan 36. Belum sampai di 216. Kali 6 lagi sama dengan 216. Jadi sebanyak berapa kali? 1, 2, 3. Berarti 6 pangkat 3. 216 itu sama dengan 6 pangkat 3. Nah, sekarang yang bagian B kita cari 6 kali 6 kali 6. Misalnya 6 kali 6, 36. Kali 6 lagi sama dengan 216. Belum sampai di 46.000. Kali 6 berarti 216 kali 6 sama dengan 1296. Belum sampai, maka kita coba lagi 6. Berarti 1296 kali 6 itu sama dengan 7776. Maka kita cari lagi kali 6, hasilnya sama dengan 46.656. Jadi di sini 6 itu pangkat berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya sama dengan 6 pangkat 6. Nah, untuk lebih jelasnya, coba anak-anak hitung menggunakan kalkulator. Oke, next. Yang keenam, operasi yang melibatkan perpangkatan. Perhatikan contoh di sini. Tentukan hasil operasi berikut, yaitu 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2. Perlu kalian ingat bahwa dalam menyelesaikan soal matematika, jika di dalam satu soal ada penjumlahan dengan perkalian, pengurangan, dan pembagian, yang diutamakan itu pembagian atau perkalian. Nah, di sini penjumlahan dengan perkalian, maka yang kita uraikan pertama nanti yang perkalian. Pertama kita jabarkan 5 pangkat 2 ini ke dalam bentuk perkalian berulang. Berarti 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5. Terus kita sederhanakan. 3 tambah 2 kali 5 kali 5 itu sama dengan 25. Nah, sekarang yang kita sederhanakan pertama yang 2 kali 25. Berarti 3 tetap turun, 3 tambah 2 kali 25. 2 kali 25 itu sama dengan 50. Baru kita hitung 3 tambah 50 sama dengan 53. Jadi hasilnya sama dengan 53. Sekarang kita lihat contoh nomor 2. Di sini soalnya 4 pangkat 3 bagi 8 tambah 3 pangkat 2. Maka yang kita operasikan pertama itu yang pembagian. Tetapi karena di sini dalam bentuk perpangkatan, kita buat perpangkatannya dulu dalam bentuk perkalian berulang. Maka 4 pangkat 3 itu kan sama dengan 4 dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti 4 kali 4 kali 4. Bagi 8 tambah 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Nah, sekarang 4 kali 4 16 kali 4 sama dengan 64. Bagi 8 tambah 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, sekarang di sini perhatikan di sini pembagian dengan penjumlahan.
yang kalian operasikan pertama yang bagian pembagian. Maka turun tetap 9 tambah 9, sekarang 64 bagi 8. 64 bagi 8 itu sama dengan 8, karena 8 kali 8 sama dengan 64. Jadi sekarang tinggal kita hitung 8 tambah 9 sama dengan 17. Jadi hasilnya sama dengan 17. Oke, lanjut contoh bagian C. Di sini ada soal 1/8 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 tambah setengah. Maka yang kita utamakan nanti yang bagian perkalian, tapi kita jabarkan dulu 1/8 pangkat 3 ke dalam bentuk perkalian berulang, begitu juga 4 pangkat 2. 1/8 pangkat 3 artinya 1/8 dikalikan sebanyak 3 kali. Kali 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 tambah setengah. Nah sekarang 1/8 kali 1/8 kali 1/8, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, hasilnya sama dengan 1/512. Kemudian kali 4 kali 4 sama dengan 16 tambah 1/2. Nah sampai di sini karena ini bentuk perkalian, maka 1 kali 16 sama dengan 16/512 tambah 1/2. Nah, sampai di sini bentuk pecahan, penjumlahan pecahan. Maka yang pertama, karena di sini 16 dengan 512 itu bisa disederhanakan dengan 16, yaitu 16 bagi 16 sama dengan 1/512 bagi 16 itu sama dengan 32. Jadi tambah 1/2. Maka sekarang kita samakan penyebutnya dengan 32. 32 bagi 32, 1 kali 1 sama dengan 1 tambah 32 bagi 2 sama dengan 16 kali 1 sama dengan 16/32. Hasilnya sama dengan 17/32. Oke, next nomor 2. Tentukan nilai X pada persamaan matematika berikut. Di sini 2X, 2 pangkat X sama dengan 64. Yang perlu kalian ingat bahwa X itu tadi sama dengan pangkat. Berarti 2 kali 2 kali 2 sampai berapa itu supaya hasilnya itu nanti sama dengan 64. Maka kita cari 2 kali 2 sama dengan 4, kali 2 8, kali 2 lagi sama dengan 16, kali 2 lagi sama dengan 32, kali 2 lagi sama dengan 64. Maka membutuhkan angka 2 itu sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini kita tulis 2 pangkat 6 sama dengan 64. Maka nilai X-nya itu sama dengan 6. Atau 2 pangkat X sama dengan 64. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Karena yang dicari X, maka X-nya sama dengan 6. Sekarang bagian B. Bagian A dengan B sama. Di sini 10 pangkat X sama dengan 10.000. Jadi 10 pangkat berapa yang jika dikalikan berulang hasilnya sama dengan 10.000. Maka 10 kali 10 itu kan sama dengan 100. Kali 10 1000, kali 10 lagi 10.000. Dan 10-nya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka X-nya itu sama dengan 4. Karena 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan tentang konsep perpangkatan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya di part 2 kita akan belajar bagaimana perkalian pada perpangkatan. Jangan lupa mengerjakan soal-soal latihan yang pernah Ibu berikan. Dan jika ada kesulitan silakan bertanya. Salam semangat.